Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadirannya. Waalaikumsalam. Insya Allah sore hari ini kita akan mencoba latihan gitu ya. Jadi kalau pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang secara basic dasar ya konsep yang kita sebut dengan nama kriptografi. Nah, kriptografi yang kemarin sudah kita kita lakukan itu adalah yang kita kenal nanti dengan nama symmetric cryptography ya. Jadi kriptografi yang kita kenal kemarin itu namanya symmetric cryptography. Nah, kenapa kemudian disebut sebagai symmetric? Jadi symmetric itu pada prinsipnya adalah bagaimana message yang dikirim, yang kemudian dienkripsi, yang kemudian diamankan sedemikian rupa itu, dia dekripsinya itu adalah dengan menggunakan kunci yang sama. Jadi kalau yang kemarin kita lakukan, sebentar ini saya pen. Oke. Jadi yang kemarin kita lakukan itu pada prinsipnya kan seperti ini. Ketika saya memiliki sebuah function, functionnya adalah function encryption gitu ya. Saya sebut aja function seperti ini adalah fungsi enkripsi. Yang kemudian dia memiliki sebuah key ya atau gembok yang kita sebut dengan nama K yang kemudian kita implementasikan ke dalam sebuah plain text, maka kemudian dia akan menghasilkan sebuah cipher. Nah, simetrik kriptografi itu berarti saya ketika membongkar, maka saya menggunakan rumus yang sama, tapi saya lakukan kebalikannya. Yang nantinya kita sebut dengan nama F inverse. Jadi saya punya seperti ini F inverse, kemudian di sini ada C, itu menghasilkan yang namanya P. Ini yang kita sebut dengan nama simetrik kriptografi. Nah, isu dari simetrik kriptografi itu adalah satu hal yang pasti, di sini antara K yang dipakai untuk melakukan proses enkripsi itu sama dengan K yang kita pakai untuk melakukan proses dekripsi. Jadi ini perhatikan, K yang dipakai untuk mengenkripsi itu sama persis dengan K yang dipergunakan untuk mendekripsi. Nah, karena dia sama persis, maka kemudian yang terjadi di sini rekan-rekan sekalian, nanti akan ada sebuah isu tentang key-nya sendiri itu seperti apa. Saya ambil contoh misal seperti ini. Kebetulan contoh yang kita ambil selama ini kan selalu siapa namanya Alice dengan Bob gitu ya. Jadi posisinya itu adalah Alice dengan Bob. Jadi Alice itu mengirimkan pesan dengan menggunakan key tertentu. Saya tulis saja sebagai K1 ya. Maka kemudian Bob itu melakukan pembongkaran pesan juga dengan menggunakan K1. Nah, masalahnya sekarang saya mau berbicara dengan orang ketiga. Semisal ada seseorang bernama Charlie. Jadi sekarang saya punya Alice, saya punya Bob, dan kemudian saya punya Charlie. Nah, Alice ketika kemudian berdiskusi dengan Charlie, itu dia harus memiliki kunci yang berbeda. Perhatikan di sini. Kenapa kuncinya berbeda? Ingat ya, kunci yang dipakai untuk gembok itu sama dengan kunci yang dipakai untuk membongkar. Jadi kunci yang dipakai untuk gembok pesan itu sama dengan kunci yang dipakai untuk membongkar pesan. Tentu ketika Alice ngobrol dengan Bob, dia nggak pengen Charlie mengetahui apa isi obrolannya. Begitu pula ketika si siapa namanya si Alice ini berkomunikasi dengan Charlie, tentu saja Alice dengan Charlie ini tidak pengen Bob melakukan sniffing, mendengarkan apa yang kemudian diobrolkan. Nah, sekarang kita bayangkan situasinya seperti ini. Misalnya ini adalah situasi perbankan. Ya, situasi perbankan itu berarti kan membutuhkan secure channel di seluruh tempatnya. Kalau saya punya 100 customer, saya punya 100 klien, berarti saya juga harus punya 100 kunci. Jadi isu dari yang namanya simetrik kriptografi ini karena kuncinya sama, kalau saya punya 100 klien berarti saya punya 100 kunci. Saya punya 1000 klien berarti saya harus punya 1000 pasang kunci. Saya punya 1.000.000 klien berarti saya harus punya 1.000.000 pasang kunci. Doesn't make sense ketika kemudian kita berbicara scaling up yang sangat besar sekali. Ya, nggak make sense ini gimana ketika kemudian kita memanfaatkan key yang sama untuk kepentingan yang seperti ini. Maka kemudian alternatifnya lahirlah mekanisme yang kita sebut dengan nama asymmetric cryptography. Nah, kalau kita review, ini beberapa problem dari ciphering, ya, proses enkripsi dengan menggunakan symmetric cryptography, ya.
Jadi proses yang pertama itu adalah satu, the same key is both for encryption and decryption purpose. Kunci yang dipakai untuk mengenkripsi dan enkripsi itu sama. Dua, sender dan receiver, mereka harus mengetahui key-nya terlebih dahulu, ya, sebelum kemudian komunikasi itu dikirimkan. Kan nggak mungkin ya, maksudnya, ya at least misal setelah komunikasi dikirimkan, saya harus punya gemboknya. Minimal seperti itu, ya. Cuman masalahnya kan kita nggak boleh mengirimkan kunci dengan mekanisme yang sama kita mengirimkan pesan. Semoga paham maksud saya. Jadi kalau saya mengirimkan pesan dengan alat transportasi yang namanya X, maka kunci itu tidak boleh dikirimkan juga dengan alat transportasi yang sama, yaitu alat transportasi X. Nah, kalau kemudian X-nya ini bisa dibongkar, berarti kan key-nya juga bakal kebongkar. Nantinya harus ada sebuah mekanisme bagaimana cara saya mendistribusikan key secara secure. Ya. Nah, ini tadi saya contoh, saya maksudkan semisal one key for each communication, someone needs 100 different keys to communicate with 100 different people. Ya. Terus kemudian juga tidak ada garansi bahwasannya seseorang itu adalah yang diklaim orang yang bersangkutan. Jadi Alice itu tidak tahu bahwasannya ketika dia ngobrol Bob, dia betul-betul ngobrol dengan Bob. Ya, pokoknya dia assume bahwasannya orang yang saya ajak ngobrol namanya Bob. As long as apa? Selama saya punya kunci, pasti saya bisa ngobrol. Nah, ini adalah beberapa isu yang kemudian terjadi dengan menggunakan model-model seperti ini. Nah, maka kemudian ditawarkanlah alternatif lain yang kemudian kita sebut dengan nama asymmetric cryptography. Jadi prinsip dari asymmetric cryptography itu sebenarnya simple, bahwasanya kita gembok itu dengan menggunakan kunci X, kita membongkar gembok dengan menggunakan kunci Y, yang nanti akhirnya kita kenal dengan nama public key cryptography. Nah, public key cryptography itu berarti saya menggunakan kunci gembok yang sifatnya public. Saya announce ke semua tempat, silahkan kalau mau berkomunikasi dengan saya, gunakan kunci ini. Tapi kemudian kunci private yang kita miliki itu tidak kemudian kita kasih ke siapa-siapa. Kunci private yang kita miliki tidak kita kasih ke siapa-siapa. Nah, karena kunci ini tidak kita kasih ke siapa-siapa, maka hanya kita saja yang kemudian bisa membongkarnya. Ya, jadi itu yang kemudian kita sebut dengan nama private key yang kemudian kita miliki. Nah, konsep public key ini tidak kemudian mereplace symmetric cryptography atau kemudian orang juga namanya sebagai private key cryptography, tapi kemudian dia mengkomplement. Nanti akan kita lihat bagaimana dia mengkomplement. Ya, jadi sekali lagi di sini highlightnya key yang dipakai itu berbeda antara mengunci dan kemudian membongkarnya. Nah, dia backgroundnya adalah berbasis pada matematika. Ya. Jadi secara prinsip kalau saya kemudian melakukan proses cipher itu ya berarti saya gunakan fungsi F dengan menggunakan kunci K, saya tulis saja K1 gitu ya, atau K aja nggak apa-apa. Kemudian saya menghasilkan fungsi C, ya. Kemudian ketika saya membongkar, saya menggunakan kunci yang berbeda, ya. Fungsi K aksen dengan menggunakan C, ya. Saya akan dapatkan plain text, ya. Jadi caranya seperti ini kira-kira, menggunakan kunci yang berbeda untuk melakukan proses pembongkaran. Nah, jadi K aksen ini itu hanya dimiliki oleh yang namanya private. Nah, jadi kalau saya berkomunikasi antara si Alice dengan Bob, maka Alice ini akan memiliki yang namanya, saya tulis saja misal di sini, public Alice, dan kemudian private Alice. Si Bob itu akan memiliki public Bob, dan dia juga akan memiliki private Bob. Ya, pada saat si Alice ini berkomunikasi dengan Bob, ya, pada saat Alice berkomunikasi dengan Bob, maka yang dilakukan oleh Alice adalah dia menggunakan public key punyanya Bob untuk menghasilkan pesan, dikirimkan ke dalam bentuk C, saya tulis sebagai C1 gitu ya. Maka kemudian Bob itu membongkar dengan menggunakan private key-nya Bob terhadap C1. Itu menghasilkan P1. Sebaliknya, si Bob ketika mengirimkan pesan, dia menggunakan public key-nya punyanya si Alice
terhadap plain text dia, saya tulis sebagai P2. Ini sama dengan C2. Ini prosesnya kayak gini. Ini proses jawabannya. Dan kemudian si Alice membongkar dengan menggunakan private-nya A, private-nya si Alice, kepada fungsi C2 untuk menghasilkan P2. Oke, sampai sini dulu. Stop. Bisa difahami? Bisa, Pak. Bisa ya? Mas Arjun? Bisa, Pak, bisa. Mas Yasir? Yasir? Halo? Ya, ada. Oke, Mas Muhammad Yuda ini kayaknya mikrofonnya nggak ada. Ini berarti audionya masih bermasalah dia. Mungkin sinyalnya bermasalah. Oke, nggak apa-apa. Oke, sampai sini kira-kira insya Allah cukup mudah difahami. Nah, jadi prinsipnya kira-kira kayak gitu ya. Bob itu akan meng-announce ke siapa saja kunci publik punya dia. Begitu juga dengan Alice akan mempublish public key yang kemudian dia punya. Sementara private key itu adalah he keep it for himself. Ya, dia menyimpan untuk dirinya sendiri. Gunanya itu apa? Gunanya untuk membongkar pada saat dia menerima pesan dari si Alice. Begitu juga sebaliknya Alice, dia mempublikasikan yang namanya public key, tapi dia menyimpan private key khusus buat dirinya sendiri. Oke. Jadi kalau kita lihat di sini, kita gembok di sini ini, ya, key yang kita pakai di sini dengan key yang kita pakai di sini ini berbeda. Jadi key yang dipakai sebelah kiri dengan key yang dipakai sebelah kanan, those are different, ya, different keys satu dengan yang lain. Nah, aplikasinya di mana sih kayak gini nih? Aplikasinya nanti bisa di banyak tempat ya. Jadi kalau kita lihat di sini feature dari public key dan model public key cipher itu seperti apa sih? Jadi satu, karena dia berbeda, maka untuk melakukan proses pembongkaran, untuk melakukan proses attacking itu menjadi sulit. Ya. Yang kedua, enaknya itu kita nggak perlu mendistribusikan kunci yang namanya shared secret key. Kunci yang sifatnya tadi satu itu nggak perlu kita sebar kemana-mana. Sehingga yang kita lakukan, seperti Alice itu cukup mengannounce satu kunci publik saja, dan dia bisa berkomunikasi dengan ratusan ribuan, puluhan ribu, jutaan user yang lain. Begitu pula si Bob, dia tidak perlu merilis masing-masing key untuk setiap pasang komunikasi. Dia cukup merilis satu key saja yang kita sebut dengan nama public key, dan kemudian that's it, selesai. Nah, bisa dibayangin kan posisinya itu kenapa kemudian ini menjadi sangat esensial, ini menjadi sangat menarik. Nah, kapan kita pakai? Kita pakai semisal untuk kepentingan enkripsi dan enkripsi. Itu yang paling lazim kita pakai. Jadi public key applications itu bisa kita pakai untuk kepentingan encrypt dan decrypt. Praktek di lapangan bagaimana sih? Praktek di lapangan sih biasanya nih ya, biasanya memang jarang yang kemudian memanfaatkan public key ini untuk enkripsi dan dekripsi. Loh, maksudnya gimana, Pak? Secara matematika, public key ini compute-nya berat. Nah, sehingga kemudian biasanya model-model public key ini dipakai untuk mendistribusikan kunci. Terus enkripsinya sendiri itu pakainya apa? Pakainya yang simetrik. Ya. Jadi kalau di symmetric cryptography itu yang modern sekarang kita kenal dengan yang namanya AES. Jadi kalau di simetrik itu yang paling populer untuk hari ini itu namanya adalah AES, Advanced Encryption Standard, ya, atau Triple Dash, Data Encryption Standard. Kalau zaman dulu ada yang namanya Dash, cuman sudah berhasil dibongkar Dash ini. Ada pula kemudian seperti Blowfish, ya, dan lain sebagainya. Algoritmanya sangat banyak. Ya, algoritma sangat banyak. Ya. Nah, message sendiri dikirimkan dalam bentuk enkripsi simetrik, tapi key-nya, exchanging key-nya itu kemudian menggunakan public cryptography. Ya. Jadi kita tidak kemudian mengenkripsikan itu. Intinya gini. Tadi saya sudah cerita model public key ini secara matematika itu powerful sehingga compute-nya juga butuh powerful.
kalau kemudian kita punya message yang sangat besar kita enkripsikan, ini juga akan komputasinya sangat besar. Nah, sementara kalau symmetric cryptography itu compute-nya itu relatif rendah. Compute-nya relatif rendah. Nah, sehingga yang dilakukan oleh orang itu akhirnya mixing. Mengirimkan pesannya pakai simetrik, tapi kunci distribusinya itu pakai menggunakan public key, alias menggunakan asimetrik. Ya, kira-kira kayak gitu. Nah, yang paling famous sendiri, paling populer sendiri dari algoritma public key ini yang kita sebut dengan nama RSA. Ya, kenapa disebut RSA? Karena RSA ini adalah apa namanya, huruf depan dari nama masing-masing penciptanya, ya, dari last name mereka. Yang pertama adalah Ronald Rives, sehingga kita dapat R, kemudian Adi Shamir, kita dapat S, dan kemudian Leonard Adleman. Ya, orang-orang jenius ini luar biasa. Mereka bikin yang namanya RSA ini. Ya, jadi yang diambil dari first letter dari inventor last name-nya. Nah, basisnya seperti apa? Basisnya itu adalah satu, dia menggunakan basis aritmatika modulo. Ya, modulo itu berarti bilangan sisa yang dia memanfaatkan dari Euler's quotient functions. Ya, yang kemudian nanti ditulis sebagai phi n. Itu adalah simbol huruf phi yang ada di depan Anda. Nah, supaya kemudian kita lebih jelas, nanti saya akan cerita teori setelah kita melakukan perhitungan ya. Jadi saya ulangi sekali lagi, kita akan diskusikan teorinya setelah kita langsung diskusi hitungan matematikanya. Soalnya kalau baca teorinya saya merasa kayaknya kok anu banget sih ya, susah banget. Oke. Saya ganti menggunakan whiteboard, bisa melihat whiteboard saya semua? Semoga bisa ya. Belum, Pak. Sudah kelihatan whiteboard belum? Udah, Pak, udah. Oke ya, sudah kelihatan whiteboard. Oke. Baik. Kita coba lihat bagaimana sih kemudian cara kita kemudian melakukan proses kalkulasi ya. Biasanya kalau di buku-buku nanti Anda akan membaca mulai dari membuat key-nya terlebih dahulu. Kali ini kita enggak, kita langsung coba implementasikan. Oke. Saya mohon Anda melakukan hal yang sama dengan saya, ambil kertas, kemudian siapkan kalkulator. Kalau nggak ada kalkulator ya berarti handphone Anda pergunakan sebagai kalkulator. Oke. Asumsinya saya sudah punya key-nya. Kita tinggal implementasikan sehingga kita tahu what do we need to do. Oke. Jadi saya ulangi sekali lagi. Kita menggunakan algoritma yang namanya RSA. Oke. Jadi ada reverse. Kemudian ada Shamir. Sebentar, saya tak pindah ini dulu. Oke, kemudian yang ketiga adalah Adleman. Nah, bagaimana prinsipnya? Prinsipnya itu adalah kita mengenkripsi, jadi kita lakukan proses yang namanya encryption dengan menggunakan yang namanya public key. Nah, public key yang dimaksud di sini itu biasanya dia adalah berupa pasangan angka. Ya. Sementara ini diterima dulu ya. Ini ada angka 5 dan ada angka 14. Ini adalah public key. Jadi kalau misalnya Alice berkomunikasi dengan Bob, Alice pengen mengirimkan pesan pada Bob, maka 5,14 ini adalah kunci yang disebar oleh Bob ke tempat ranah publik. Oke? Kemudian misal saya mau mengenkripsi sebuah pesan. Saya tuliskan di sini plain text-nya. Plain text yang saya kirim itu adalah misal huruf B. Misal kayak gini. Oke, jadi saya punya huruf B, kemudian saya mau kirimkan pesan. Asumsinya, ini kita bicara asumsi, A itu sama dengan 1, B sama dengan 2, C sama dengan 3, D sama dengan 4, dan seterusnya. Soalnya kalau real di lapangan kan B itu tidak sama dengan 2, A itu tidak sama dengan 1. Ya, ada huruf angka heksadesimalnya tersendiri, karakter ASCII namanya, dia sudah ada kode-kode tersendiri. Nah, asumsikan saja misal sekarang B adalah sama dengan 2. Jadi ini assuming, ya, di sini asumsi yang kita pakai, A sama dengan 1, B sama dengan 2, and so on and so forth, kita akan menemukan Z sama dengan 26.
Ini asumsinya. Maka dalam kasus ini kita mengirimkan pesan B sama dengan berapa? 2. Ya, B sama dengan 2. Nah, bagaimana kita melakukan proses enkripsi? Kita gunakan sebuah rumus. Sementara diterima dulu rumusnya. Rumusnya seperti apa? Rumusnya seperti ini. Jadi kita mengirimkan plain text kita, kemudian pangkat enkripsi. Ini saya tulis sebagai E, ini saya tulis sebagai N. Ya. P adalah plain text, pangkat E, P pangkat E, kemudian mod N. Simpelnya kira-kira kayak gitu. P pangkat E mod N. Yang kalau kemudian kita taruh di sini, P itu sama dengan, coba mikrofonnya dibuka semua, biar nanti bisa saya tanya kedengaran. Monggo silakan di open mic dulu. Berarti ini P sama dengan berapa? 2, Pak. 2. Pangkat berapa? 22. Pangkat 5. 5. Kemudian mod berapa? 14. 14. Masih ingat ya yang namanya modulo? Modulo itu artinya apa? Bisa hasil bagi, Pak. Bisa hasil bagi. Jadi misal, ini contoh misal, saya punya 10 mod 3. Sama dengan berapa ini? 1. Saya ulangi sekali lagi. Kalau saya punya 16 mod 7 sama dengan berapa? 2. 2. Oke ya. Yang lain bisa difahami, memahami? Kalau nggak paham, lo ya, bilang aja lo ya. Daripada nanti kita sudah berpanjang lebar, ternyata nggak paham. Oke, sekarang kita lihat. 2 pangkat 5 itu sama dengan berapa? 32. 32. 32 mod 14. 32 mod 14 itu berarti berapa ya? 6. Coba dikalkulasi lagi, dihitung. Nggak usah pakai kalkulator kalau ini. 4. Kita ketemu angka 4. 14. Jadi kita lakukan ini seterusnya sampai dapat yang bilangan paling ya keluar. Nanti dalam kasus ini kita dapat 4. 4 itu adalah bilangan sisa yang kemudian kita pakai. Maka kalau saya mengirimkan 2, jadi di sini plain text sama dengan 2, maka ciphernya sama dengan 4. Oke? Sampai di situ bisa difahami? Oke, kita ambil contoh yang lain biar semakin jelas. Kalau saya plain text-nya, misal saya sekarang mengirimkan huruf C. C itu berarti sama dengan 3. Maka ciphernya berapa? Coba silakan dihitung. Nanti setelah itu kita kalkulasikan bareng-bareng. Kalau saya punya 3, maka berapakah ciphernya? Monggo silahkan dihitung dulu. Kita latihan bareng-bareng. Ini kalau nggak nulis nanti nggak paham loh. Trust me, ya. Saya sudah pengalaman ngajar sekian tahun RSE ini. Saya juga ambil kertas nih. Biar saya juga ngitung. Karena saya belum ngitung ini terus terang. Anda boleh pakai kalkulator. Ya. Hari ini kita boleh pakai kalkulator. Nanti di perhitungan berikutnya ada teorema lain yang bisa kita pakai untuk menghitung tanpa kalkulator. Tapi untuk kali ini kita pakai kalkulator juga nggak masalah. Kalau kalkulator Anda pas ada modnya sih bagus, langsung dapat. Tapi kalau enggak ya. Sekarang asumsinya enggak dulu aja, enggak ada kalkulator berapa.
Dan yang ketemu? 5, Pak. 5 ya. Ya, 5. Yang lain sama nggak? Yang lain sama 5? Belum dapat Pak. Eh? Gimana Mas? Belum dapat Pak. Belum dapat. Mas Yuda? Mas Yuda sudah dapat? Mas Yasir? Ya, Pak. Dapatnya 5 juga nggak? Ya, tadi ketinggalan apa jadi? Ketinggalan. Oke, coba lihat dulu yang ada di screen deh. Lihat yang ada di screen. Bisa memahami tulisan saya nggak? Bentar, Pak. Oke, saya tunggu sekarang coba. Berapakah C-nya? Kalau saya punya P sama dengan 3, berapakah C-nya? Kalau saya punya P sama dengan 3, berapakah C-nya? Berapa Mas Yasir? Saya juga coret-coret loh ini. Oke, kita coba lihat kalkulasi perhitungannya. Oke, lihat di sini. Ini berarti sama dengan 3 pangkat 5 mod 14. 3 pangkat 5 itu sama dengan 243 mod 14. Kok bisa sama dengan 5? Kita tinggal lihat 243 dibagi 14 itu sama dengan berapa? 17, something mestinya tadi. Bentar saya buka kalkulator. Kalkulator. Kalau kalkulatornya sudah keluar angka bagi-baginya bagus. Kebetulan tempat saya sih sudah keluar. Jadi saya juga langsung tahu hasilnya 5 gitu ya. Nah, ketemunya di sini adalah 17,3571428. Nah, ketemunya kayak gini. Terus tahunnya bilangan pembaginya berapa? Gampang. Hasil modnya itu tinggal digimanakan? Dikurangi 17. Sehingga kita ketemu 0,3571428 dikalikan berapa? 14. Ini sama dengan 5. Jadi kalau Anda ketemu angka itu, kurangi 17, kemudian dikalikan 14, ketemunya sama dengan 5. Maka di sini 243 mod 14 itu sama dengan maka sekarang saya punya bilangan P-nya sama dengan 3, C-nya sama dengan 5. Oke, sekarang tambahan satu lagi buat latihan. Gimana kalau plain text-nya sama dengan, sekarang huruf D, 4. C-nya sama dengan berapa? Silahkan dihitung, saya juga sedang menghitung. Kalau saya punya 4, C-nya sama dengan berapa?
Ada yang ketemu? Nggak usah pada di-mute lah. Meng-unmute itu agak susah nih nanti. Kita lagi butuh banyak interaksi loh ini. 2, Pak. 2. Oke, kita tampung dulu jawabannya. C sama dengan 2. Yang lain. Mas Yasir ini ada di tempat nggak ya? Dari tadi Ada, Pak. ada. Oh, oke. Buka aja nggak apa-apa Mas mic-nya. Oh, iya. Nggak ada anak-anak lari-lari tau? Iya, berisik, Pak. Nggak berisik kok. Lalu berapa Mas Yasir? C-nya sama dengan berapa? Sabar Pak, saya masih hitung Pak. Nah, lama-lama. Terus mod 14. Terus Mas Yuda? Gimana Mas Yuda? oh berarti 156 bagi 156 bagi sama 156 bagi 11. Mas Yuda? Mas Yuda kayak diam aja nih. Anteng aja nih. 1 kurang berapa? Berapa Mas Yuda? 17 nih dari mana? 17. Belas itu mungkin nggak untuk sebuah mod 14? Nggak mungkin ya. Jadi yang namanya mod 14 itu berarti bilangan sisanya itu ya antara 0 alias nggak ada hasil, nggak ada sisanya. Misalnya 14, mod 14 itu berapa sama dengan 0. Ya. Sampai dengan berapa? 13. Misal 13, mod 14 itu berarti sama dengan 13. Jadi hasil mod itu nggak mungkin lebih dari modnya. Oke. Jadi C-nya di sini antara 0 sampai dengan 13. Jadi berapa? 11. Kita lihat di sini. 4. Nah, lihat ya. P sama dengan 4. Berarti kan 4 pangkat 5 mod 14. 14. 4 pangkat 5 itu sama dengan 1024 mod Bilang salah. 14. Bilang juga Ya. buku ini tadi Kan ngambil dalam 4 arti, ya. pangkat 5, 4 pangkat 4 200 lebih. Nah, ke pangkat Sekarang saya mau dulu ya. Jadi sekarang 1024 mod 14 berarti saya pakai kalkulator itu sama dengan 73,142857 yang kalau kita kalikan berarti kan 0,1428571 kalikan 14. Berapa ini hasilnya? Kurangi 73 kali 14 sama dengan 2. Berarti kalau saya punya P sama dengan 4, berarti C sama dengan 2. Semoga make sense ya. Yang lain-lain juga sama. Nah, ini adalah mekanisme kita melakukan proses yang namanya enkripsi. Bagaimana kemudian kita melakukan dekripsi? Sekarang kita dekripsikan.
Saya bikin save dulu. Kemudian saya bikin clear all drawings. Nah, sekarang tadi saya punya enkripsinya. Enkripsi tadi, encryption. Itu saya punya public key-nya. Jadi yang namanya public key yang saya punya itu adalah pasangan dari 5,14. Nah, sekarang ini asumsinya karena sudah saya hitung sebelumnya, saya punya namanya private key. Saya punya private key. Private key-nya di sini adalah 11,14. Bagaimana kita melakukan dekripsi? Ya, bagaimana kita melakukan dekripsi? Prosesnya sebenarnya sama persis. Ya, jadi kalau tadi encryptions, ini rumusnya adalah P, plain text, pangkat E, mod N. Maka prosesnya sebenarnya sama persis. Yang namanya dekripsi itu berarti ciphertext, ya, ciphertext kemudian dipangkatkan sama yang namanya. Jadi di sini adalah E, ini adalah D, ini namanya E, ini namanya N, ini namanya N. Oke, berarti ini C pangkat D mod N. Sekarang kita ambil contoh. C sama dengan tadi kita hitung-hitungannya 4. C sama dengan 4 itu sebenarnya berapa sih P-nya? Jadi kalau pertanyaan seperti ini, terus P-nya berapa? P-nya berapa? Maka kita rumusnya kita tinggal masukkan. P itu sama dengan 4 pangkat D. D-nya itu adalah 11 mod 14. Ya. Jadi 4 pangkat 11 mod 14. Ya. Berapakah angkanya? Nanti akan kita temukan angka 4 pangkat 11 ini angkanya cukup besar. 41 9 43. Saya pakai kalkulator lagi aja ini. Saya nulisnya tadi 4 pangkat 11 sama dengan 4194304. Ya. Mod 14. Maka sisa yang kemudian akan saya dapatkan, jadi ini 41 ini dibagi 14 sama dengan 299 593 142 something. Yang ini sama dengan, kalau dikurangi, ini akan ketemu sama dengan angka 2. Ya. Ini 299 593 1/7. Kalau 1/7 dikalikan 14 berarti sama dengan 2. Maka dalam kasus ini, kalau saya punya cipher sama dengan 4, berarti plain text-nya sama dengan 2. Oke? Tadi kalau P sama dengan 3, tadi C-nya berapa? Saya kok lupa. Berapa Mas Arjun? 5, Pak. 5. Sekarang kita coba deh hitung. Jadi kita punya C sama dengan 5. Berapakah P-nya? Ya coba kita hitung bareng-bareng untuk membuktikan. Berarti di sini sama dengan 5 pangkat 11 mod 14. Berapakah angkanya? Ya kita hitung bareng-bareng. 5 pangkat 11. Coba dihitung bareng-bareng untuk membuktikan. Yang jelas sih jawabannya seharusnya sama dengan berapa? P-nya sama dengan berapa seharusnya jawabannya? 3. 3. Ya kan? P-nya sama dengan 3. Ini harusnya jawabannya gitu. Coba dihitung dulu pakai kalkulator Anda. Oh,
Share hilang. Lima pangkat 11 itu sama dengan 3, 4, 8, 7. Sebentar. Salah. 5 pangkat 11 itu sama dengan, saya hapus dulu. Clear, eraser. Itu ketemunya adalah 48, 828, 125. Ya, 488, 28, 125. Oke. Ini kita bagi 14. Maka kita akan temukan angka. Kita akan temukan angka 348, 348, 7, 3487, 723, 348, 3487, 723, 214 dan seterusnya. Kayak gini. Ya, kalau kemudian kita ya, sana mandi dulu. Oh ya. Oke. Berarti ini sama dengan 3487 723. Ketemunya adalah ini dikurangi ya. Dikurangi 3483, ini berarti ketemunya 0,2142857 dan seterusnya. Yang kalau kita kalikan 14 berarti sama dengan 3. Maka di sini kita menemukan bahwasanya kalau C sama dengan 5, P-nya sama dengan 3. Oke ya. Nah, rekan-rekan sekalian, yang ada di depan Anda ini contoh. Ya. Realnya RSA tuh nggak kayak gini. Kalau kasus kayak gini, misal, bisa nggak ini dipakai untuk RSA? Jawabannya enggak. Kenapa? Karena ini cuma mod 14. Sementara huruf alfabetik itu ada berapa? 26. Kalau mod 14 itu berarti A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N. Nanti begitu huruf O, itu sudah kayak huruf A lagi. Hitungannya, kalkulasinya. Ini cuma contoh doang ya, contoh doang. Realita di lapangan nanti key-nya itu akan sangat besar sekali. Nah, ini adalah proses enkripsi dan proses dekripsi dari yang namanya RSA. Nah, sekarang pertanyaannya, saya dapat angka 514 dan 1114 itu dari mana? Sebagai sebuah kunci. Ini saya save dulu. Saya save dulu, sekarang saya bikin clear all drawings. Ya. Sekarang pertanyaannya, dari manakah saya dapat angka tadi 514? Jadi kan kita tadi punya angka ya. Kita punya angka, tadi ada public key, itu sama dengan 514. Kemudian ada private key, sama dengan 1114. Ya. Nah, ini yang kita lakukan sekarang adalah yang kita sebut dengan nama key generator, ya, key generator. Bagaimana kemudian kita creating key. Oke, sekarang kita lihat. This is the first step. Langkah pertama. Ini mohon untuk dicermati baik-baik karena ini memang a bit complicated. Nanti kalau di di slide, insya Allah kalau ini materi sudah selesai nanti akan saya unggah video dan kemudian materinya. Semoga nanti pas Anda baca materi PDF-nya itu sudah paham. Oh, ini yang dimaksud ini, ya. Yang dimaksud ini karena nanti penuh dengan simbol-simbol, ya. Jadi untuk membuat RSA, kita punya dua buah variabel. Variabel itu kita sebut dengan nama P dan Q. Variabel ini kita sebut dengan nama P dan Q. P dan Q ini adalah bilangan prima. Oke. Dalam kasus ini, semisal saya ambil contoh P sama dengan
2, dan Q sama dengan 7. P sama dengan 2, Q sama dengan 7. Oke. Kemudian, saya akan punya sebuah variabel yang saya sebut dengan variabel N. Saya punya variabel kedua yang saya sebut sebagai variabel N, di mana variabel N ini adalah variabel yang merupakan perkalian antara P dan Q. P dikali Q, 2 kali 7 berarti sama dengan 14. Saya ulangi ya, N itu adalah perkalian antara P dan Q. P dan Q sendiri adalah bilangan prima. Realita di lapangan, kalau komputasi RSA itu, P dan Q itu angkanya nggak mungkin 2 dan 7. Angkanya sangat besar sekali. Ya, 1024 bits. Ya. Supaya apa ya, pembongkarannya susah. Kalau angkanya kayak gini, nanti bongkarnya gampang. Ya. Kemudian, yang ketiga, kita akan tentukan yang namanya phi. Seperti ini. Kadang dituliskannya juga seperti ini. Ya, ini disebut dengan nama phi. Saya tulis saja dulu di sini, saya perbaiki. Tulisannya kayak gini. Phi n. Nah, apa itu phi? Phi itu adalah fungsi Euler, ya, Euler-Toscans. Euler-Toscans itu jadi dalam kasus ini kita pengen mencari bilangan pembagi yang sama. Berapa banyak jumlah bilangan pembagi yang sama? Ini kayaknya huruf N-nya nggak kelihatan. Saya hapus dulu. Di sini adalah huruf N. Ini. Jadi ini adalah fungsi Euler yang nanti akan dipakai untuk menentukan jumlah bilangan ya, yang kemudian menjadi common factor. Ya. Jadi dalam kasus ini P kali Q itu sama dengan 14. Berarti nanti saya punya list angka di sini. Mulai dari angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Nah, dalam kasus ini, fungsi Euler-Toscans ini berarti saya mencari common factor, jadi bilangan pembagi yang sama, yang bisa dipakai untuk membagi 14. Ya, bisa dipakai untuk membagi 14. Ya. Tentu saja kalau 1 itu pasti jelas bisa dipakai untuk 14, tapi ini nggak kita hitung nantinya. 1 kan bisa dipakai untuk membagi seluruh bilangan ya. Jadi misal contoh kayak gini. Bisakah 2 dipakai untuk membagi 14? Jawabannya bisa. 3 dipakai untuk, apakah 2 itu memiliki faktor pembagi yang sama dengan 14? Jawabannya sama. Apakah 3 punya faktor pembagi yang sama dengan 14? Jawabannya nggak ada. 4 itu punya faktor pembagi yang sama dengan 14 atau tidak? Apa Mas Dirman? Mas Arjun gimana? Enggak, Pak. Enggak. Benar. 4 dan 14 itu enggak punya faktor pembagi yang sama. Kalau zaman dulu waktu masih SD itu pelajarannya ada kelipatan persekutuan terkecil, faktor pembagi terbesar. Kira-kira di bagian-bagian itulah kita membaginya. Nah, apakah 4, saya tanya sekali lagi, apakah 4 dan 14 itu, saya ulangi, apakah 4 dan 14 itu, mereka memiliki faktor pembagi yang sama? Empat dan 14, apakah mereka punya faktor pembagi yang sama? Jawabannya adalah, apa Mas Yuda? Iya, Pak. Ya, punya faktor pembagi yang sama. Berapa? Berapa Mas Yuda? 2. 4 bisa dibagi 2 kan? Begitu juga dengan 14 bisa dibagi 2. Artinya setiap bilangan genap pasti bermasalah. Jadi kalau dalam kasus ini, 2 ini adalah faktor pembagi yang sama dengan 14. Otomatis 4, 6, 8, 10, 12, ini semuanya akan menjadi faktor bilangan pembagi yang sama. Ya kan? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Nah, kita cari bilangan lagi yang merupakan faktor pembagi dari 14. Ada nggak selain
Selain ini, jadi, undo. Kita sekarang menemukan angka ini. Ada 1, 3, 5, 7, kemudian 9, kemudian ada 11, dan kemudian ada 13. Masih ada nggak angka yang menjadi faktor pembagi yang sama dengan 14? Yang bisa dipakai untuk membagi 14? Ada nggak? 1. 1 jelas ya, tadi sudah saya sampaikan 1 pasti, makanya kita abaikan. Ada nggak di sini? 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13? 7. 7. Berarti 7 ini kita coret. Maka yang tersisa di sini ada 1, 3, 5, 9, 11, 13. Nah, jumlah angka ini yang merupakan kita nanti akan sebut sebagai coprime. Coprime dengan 14. Jadi cofaktor itu adalah yang merupakan pembagi yang sama. Ini kita sebut dengan nama coprime, berarti yang disebut dengan nama Vn, V, nomor 3 itu kan V ya, logonya itu simbol V. Yang dimaksud dengan Vn itu adalah coprime dari angka 14. Saya ulangi, coprime dari angka 14. Berapa banyak jumlah coprime dalam angka 14? Dalam kasus ini berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka di sini sama dengan 6. Bisa dipahami? Saya ulangi sekali lagi ya. Kita kan punya N. N itu sama dengan P kali Q. Berarti 14. Nah, Euler-Totschens dari N itu berarti kita mencari coprime dari 14. Jadi kalau ini fungsi ini dituliskan, ini berarti kira-kira kayak gini nih. V dari 14 itu sama dengan berapakah? V dari 14 itu sama dengan berapakah? Jawabannya sama dengan 6. Jadi kita mencari coprime-nya 14. Yang saya coret-coret itu adalah cofaktornya 14. Jadi bilangan yang punya faktor pembagi yang sama dengan 14. 2 jelas. 4 jelas. Jadi intinya semua bilangan genap, karena bisa dibagi dengan 2 semua, termasuk 14, berarti dia adalah cofaktor. Kita coretin semua ini. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Tersisa 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13. Dari 1, 3, 5, 7, 9, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, mana yang merupakan cofaktor dengan 14? Kita ketemu satu lagi, ya ini angka 7. Makanya 7 dicoret. Sehingga sekarang saya punya angka 1, 3, 5, 9, 11, 13. Yang disebut dengan nama phi. Nah, kalau nanti di buku-buku tentang RSA, phi n ini kita temukan jawabannya dengan rumus P minus 1 dikalikan dengan Q minus 1. Sehingga kalau di sini P itu sama dengan 2, 2 dikurangi 1 dikalikan Q-nya 7 dikurangi 1 sama dengan 6, berarti sama dengan 1 dikalikan 6, berarti sama dengan 6. Sampai di sini bisa dipahami? Saya Bisa, Pak. ya, misal saya punya P sama dengan 3. Q-nya sama dengan 7. Saya ulangi, P-nya sama dengan 3, Q-nya sama dengan 7. Berapa Vn-nya? Kalau saya punya P sama dengan 3, Q sama dengan 7, berapa Vn-nya? 12. 12. P-nya 3, 3 kurangi 1, berarti sama dengan 2. Q-nya sama dengan 7, 7 kurangi 1, 6. Berarti 2 kali 6 sama dengan 12. 12. Kalau nggak percaya kita bisa buktikan. Kita buktikan aja ya, biar mantap dan yakin. Ya. Iya, Pak. Berarti kan ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Ya kan? 3 kali 7 kan 21. Nah, sekarang kita cari kofaktornya 21. Ya. Kofaktornya 21 berarti ini 21, jelas ya. Kemudian ada 3. Kemudian ada 7. Jelas ya? Ada 3 dan ada 7. Terus mana lagi? Karena ini ada 3, berarti seluruh kelipatan 3 pasti bermasalah. Ya kan? Berarti coret 6, coret 9, coret 12, coret 15, coret 18. Ya kan? Kemudian, karena ini ada 3 dan 7, berarti juga kelipatan 7 pasti harus hilang. 14 harus hilang. Bagaimana dengan ini? Coba kita lihat. Ada 1, 2, 4, 5, 8, 10, 11, 13, 16, 17, 19, 20. Ada lagi nggak ya yang faktor pembaginya sama dengan 21? Tentu saja selain 1 ya. Kita coba hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Benar ya? Kalau P-nya sama dengan 3, Q-nya sama dengan 7, berarti VN-nya sama dengan 12. Begitu seterusnya. Sampai di sini bisa dipahami? Ya. Terus step berikutnya, di langkah keempat, kita tentukan yang namanya E. E ini kita pakai untuk lakukan proses yang namanya enkripsi. Nah, E ini ada definisinya. E ini ada definisinya. Definisinya seperti ini. Jadi yang dimaksud dengan E itu adalah bilangan antara, ya, E itu didefinisikan sebagai sebuah bilangan, ya, sebuah random. Nanti kita bisa milih sembarang angka, di antara 1, ya, di antara 1, kemudian ada E, kemudian ada quotient N ini, atau V dari N. Berarti E itu antara angka 1 dan kemudian Vn. Dalam kasus kita kalau punya P sama dengan 2, Q sama dengan 7, berarti E itu adalah antara 1 sampai dengan berapa? 6. E itu antara angka 1 sampai dengan 6. Sorry, sebentar ada disrupsi. Sampai mana tadi? Oke. E itu adalah bilangan. Jadi nanti kita akan mengambil random sembarang angka antara angka 1 sampai dengan 6. Tapi ada ketetapan kedua. Ketetapan keduanya itu apa? Di mana E itu adalah coprime. E itu adalah coprime. Bilangan yang tidak punya faktor pembagi yang sama dengan si N dan Vn. Jadi dalam kasus ini, E itu adalah bilangan yang tidak punya coprime dengan N. N-nya berapa? 14. Dan kemudian Vn, yakni 6. Jadi kalau dalam kasus ini, kita dapatkan E itu antara 1, kita akan temukan, sorry saya hapus dulu. E itu sama dengan E itu sama dengan 2, kemudian ini ya, kemungkinan angkanya dulu ya. 2, 3, kemudian ada 4 dan 5.
Kan 1 sampai dengan 6, berarti 2, 3, 4, 5. Pertanyaannya adalah, mana di antara bilangan-bilangan itu yang coprime dengan N dan Vn? Ya, contoh misal 2. 2 itu coprime dengan 6 enggak? Jawabannya jelas. Jadi 2 itu coprime dengan 6. Begitu juga dengan 3. Bagaimana dengan 4? Sama, ini juga coprime. Maka tinggal tersisa siapa? 5. Maka E yang kita pilih di sini, E-nya sama dengan 5. Maka public key yang kemudian kita dapatkan, E ini sebagai public, itu adalah E, N, alias dalam kasus ini 5,14. Sampai sini dulu. Silakan dicatat dulu. Dicermati baik-baik pada saat mencatat. Sementara saya hapus dulu yang ada di bagian-bagian atas. Oh, sorry, belum saya save, saya undo dulu. Undo. Save. Oke, saya hapus sekarang. Sementara Anda mencatat, saya hapus. Jadi kita punya ruang kosong. Ya. Almost finish. Oke. Baik, saya kira Anda sudah selesai mencatat. Sekarang kita lanjutkan step berikutnya. Kita lanjutkan step berikutnya. Ya, ini langkah kelima. Langkah kelima ini adalah sekarang kita mencari yang namanya private key. Ya, kita buat private key. Private key itu ditandai dengan simbolnya huruf D. Jadi D itu adalah private key. Nah, kita itu disuruh mencari find D, ya. Jadi temukan D sehingga DE mod phi n ini sama dengan 1. Jadi kita butuh mencari D itu adalah di mana DE mod N, mod Vn itu sama dengan 1. Jadi dalam kasus kita, berarti kita punya 5D, karena E sama dengan 5 ya, 5D, mod Vn kita sama dengan 6, itu sama dengan 1. 5D mod 6 sama dengan 1. Berapakah D? Sehingga kalau saya temukan angkanya, 5D mod 6 itu sama dengan 1. Ya. Jadi kalau kita lihat, 5 kali 1 itu kan sama dengan 5. 5 kali 1 sama dengan 5. 5 kali 2 sama dengan 10. Nanti kita akan ketemu angka ini. 5, 10, 15. Terus kemudian ada 20, 25. Kemudian ada 30. Dan seterusnya. Ya, 5, 10, 15. 5 kali 1, 5 kali 2, 5 kali 3, 5 kali 4, 5 kali 5, 5 kali 6, dan seterusnya. Nah, di dalam kasus ini, misal, contoh, kalau saya ketemu angka 5, punya 5, berapakah kemudian 5 mod 1, artinya D sama dengan 1 ya. Jadi contoh ini D sama dengan 1 misal. Berapakah 5 mod 6? Maka jawabannya adalah 5. Berapakah 10 mod 6?
Jawabannya adalah 4. Berapakah 15 mod 6? Jawabannya adalah 3. 6 kali 2 kan 12. 15 dengan 12 sisinya ada 3. Anda sudah mulai melihat pattern kan di sini 5, 4, 3, 2, 1, 0. Dan ini terus berulang. Jadi dalam kasus ini, kalau saya mau 5D mod 6 sama dengan 1, maka kemungkinan D itu bisa saya ambil, semisal D bisa jadi ini supaya menghasilkan angka 25. 5 kali berapa supaya menghasilkan angka 25? 5 kali 5, berarti D-nya sama dengan 5. Nah, karena di sini Anda melihat pattern 5, 4, 3, 2, 1, 0 itu kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti gampang, D berikutnya itu tinggal ditambah 6. Berarti alternatif D berikutnya itu 11. Alternatif D berikutnya itu adalah berapa? 17, dan seterusnya. Maka kenapa kemudian saya mengambil contoh, misal yang saya ambil adalah 11. Jadi di sini D itu bisa 5, D bisa 11, D bisa 17. Dalam kasus ini saya ambil D-nya adalah 11, maka sekarang private key-nya yang saya pakai adalah 11,14, yakni D, N. Kalau kita merujuk lagi ke atas, ini adalah E, N. Saya merujuk lagi berikutnya, ini adalah D, N. Oke, silakan cara dulu. Kalau ada pertanyaan, saya persilahkan. Kalau ada pertanyaan, saya persilahkan. Oke, sudah selesai mencatatnya? Sudah ya? Pak. Oke. Saya balik lagi ke PowerPoint dulu. Jadi prosesnya kira-kira kayak gini kalau kita bicara dirumuskan gitu ya. Jadi each user dalam kasus ini either Alice ataupun Bob itu generate public atau private key dengan menggunakan satu. Nah, ini real di lapangan seperti apa? Satu, select two large primes at random. Jadi mereka tuh akan mencari dua buah bilangan prima yang sangat besar secara random. Ya, dalam kasus ini masing-masing adalah P dan Q. P dan Q masing-masing dua-duanya adalah dua bilangan prima. Nggak mungkin bilangan prima yang dipakai itu 2, 3, terus kemudian 7, 17, 19, 20, berapa? 9. Enggak, pasti sangat besar sekali supaya mempersulit proses pembongkarannya. Ya, kemudian berikutnya compute modulus n-nya ya dengan menggunakan phi n tadi, di mana phi n sama dengan P-1 kalikan Q-1. Kemudian select at random, kemudian silahkan cari random encryption key E, jadi E sebagai encryption key, di mana E itu adalah
dia bilangan di antara 1 sampai dengan N. Kemudian dia adalah GCD. GCD itu, sebentar saya kalau lupa kepanjangannya. Common divisions, greatest common divisions. Bilangan pembagi yang sama tadi ya. Jadi di mana E itu antara terletak 1 sampai dengan N, dan E itu adalah greatest common divisions, tadi kita juga sudah diskusikan. Yang itu tidak merupakan faktor bilangan pembagi yang kemudian coprime dengan si V-nya tadi. Ya. Nah, kemudian berikutnya kita butuh mencari ED, DE, ya. DE sama dengan, kalau di sini sama saja ditulisnya ya. Jadi kalau di sini kan ditulisnya DE sama dengan 1 mod Vn. Ya, di mana kita akan menemukan 0 Dn. Ya, ini sama seperti yang tadi kita tulis, ya. Hanya saja dia dikonstruksikan dalam bentuk slightly different, tapi sebenarnya sama saja. Jadi kalau yang kita lakukan tadi kan kayak gini nulisnya. Kita cari DE, ini sama saja kayak gini nih. Mod Vn sama dengan 1. Ya, it's the same thing. Ya, the same thing. Oke. Kemudian kita akan temukan key public-nya En, dan kemudian private key-nya itu adalah Dn. Dn ya, Dn. Cuman kan kalau karena private, kita selaku yang meng-create kunci, kita tentu saja punya P dan Q. Ingat ya, E itu dibentuk dari P and Q, P dan Q. Kira-kira kayak gitu. Baik, sampai sini. Is there any questions? Ada pertanyaan nggak? Ada, Pak. Ya, oke. Kalau nggak ada, sebentar ini kok ada chattingnya apa ini? Oh, ya, ada mic-nya error. Oke. Alright. Ya, kira-kira sampai sini dulu. Mohon diresapi. Insya Allah nanti di pertemuan berikutnya kita akan coba kalkulasikan dengan menggunakan Fermat Theorem untuk kemudian meminimalisir bilangan-bilangan per pangkat. Ini biasanya kan sangat bermanfaat kalau nanti pas ujian. Saya kira demikian untuk kuliah kita pada sore hari ini. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, saya kira cukup. Ya, selamat istirahat, terutama yang di wilayah Indonesia Timur, gitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.